yang toleran. Aspek kebenaran yang didukung dan dilindungi Al-Quran ini adalah kebenaran asasi yang menjadi inti semua agama Allah. Saat melewati sebuah gua yang menyimpan air jernih di dalamnya, terbesit dalam pikiran seorang laki-laki untuk tinggal di sana selamanya hingga ajal menjemput. Ia akan tinggalkan hiruk-pikuk dunia. Untuk hidup ia bisa minum air yang ada dan makan dari tumbuhan yang hidup subur di sekitar gua. Laki-laki ini lantas terpikir akan menanyakan rencananya itu kepada Nabi Muhammad jika kelak bertemu. Kalau beliau izinkan, aku akan lakukan. Kalau tidak, tidak, begitu pikirnya. Akhirnya, laki-laki itu berhasil menemui Nabi yang saat itu tengah menempuh sebuah perjalanan. Ia lalu bercerita mengenai keinginan tersebut. Mendengar ini, Nabi menjawab, "Aku tidak diutus dengan keyahudian, juga tidak dengan kekristenan. Akan tetapi, aku diutus dengan kehanifan yang lapang." Demi dia yang jiwa Muhammad ada di tangannya, pergi pagi dan pulang petang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Pastilah berdiri tegaknya seseorang di antara kamu dalam barisan perjuangan adalah lebih baik daripada sembahyangnya selama 60 tahun. Kisah laki-laki ini diangkat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari kisah sahabat Nabi Abu Umamah. Kehanifan, arti literalnya semangat kebenaran yang toleran. Istilah ini muncul dalam beberapa hadis, di antaranya Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, agama mana yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, semangat kebenaran yang toleran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari ini pastilah kaum Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada kelapangan. Sesungguhnya aku ini diutus dengan semangat kebenaran yang toleran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Islam, sikap Hanif bagian dalam prinsip ketauhidan. Ajaran lain menyangkut titik persamaan tersebut setelah tauhid misalnya tercantum dalam Al-Quran. Katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuatlah baik kepada ibu bapakmu. Janganlah membunuh anak-anakmu karena dalih kemiskinan. Kami memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah lakukan perbuatan keji yang terbuka ataupun yang tersembunyi. Janganlah hilangkan nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan adil dan menurut hukum. Demikian dia memerintahkan kamu supaya kamu mengerti. Quran Surat Al-An'am 6, 151-152. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali untuk memperbaikinya dengan cara yang lebih baik sampai mencapai usia dewasa. Penuhilah takaran dan raca dengan adil. Kamu tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Dan bila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun mengenai kerabat, dan penuhilah janji dengan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kamu supaya kamu ingat. Quran Surat Al-An'am 6, 153. Dalam Islam, merujuk ayat-ayat itu menjadi penguat argumen mengapa ketauhidan berada di urutan pertama. Artinya, sesuatu yang sangat menentukan masa depan agama itu sendiri. Di hadapan ancaman mitologis, disusul berbagai ketentuan kehidupan bermoral lain. Dalam Quran Surat Al-An'am 6, 151 termuat penegasan larangan bagi umat manusia memperserikatkan Tuhan dengan sesuatu. Selanjutnya berdasarkan tauhid tersebut, ditetapkanlah apa yang diperintahkan, dibolehkan, dan dilarang. Misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua yang disimpan setelah prinsip tauhid itu. Dengan mengutip tafsir Abdullah Yusuf Ali mengandung arti bahwa pertama, cinta Tuhan kepada manusia itu adalah cinta yang murni, layaknya cinta orang tua kepada kita yang tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, kewajiban sosial yang tertuju kepada orang tua adalah karena cinta mereka telah membimbing kita ke arah penghayatan cinta Tuhan. Di sini, kecintaan sejati dari orang tua kepada kita itu telah mewajibkan kita untuk mencintai anak-anak kita, sehingga hubungan baik dengan orang tua dan dilanjutkan cinta kepada anak keturunan dapat menjadi persambungan cinta kasih.
sebagai dasar integrasi sosial. Jadi dalam ayat itu, pesannya diteruskan dengan peringatan agar kita tidak terjerat pada berbagai bentuk kekejian dan kekotoran, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Pesan moral ayat itu bermakna pentingnya mawas diri yang menyeluruh. Bagian terakhir ayat ini diakhiri dengan peringatan, jangan sekali-kali membunuh sesama manusia. Allah telah memuliakan manusia dan menciptakannya sebagai puncak makhluknya. Membunuh seorang manusia bukan hanya dosa individual, tapi adalah dosa sosial atas kemanusiaan, karena sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Pembunuhan hanya dibolehkan dengan alasan hak. Kembali ke soal semangat kebenaran yang toleran. Dengan merenungkan apa yang sudah disampaikan tadi, maka sangat jelas pesan dasar Islam sesungguhnya inklusif dan memiliki titik temu dengan prinsip dasar agama lain. Dari segi inklusifnya, penafsiran terhadap ayat-ayat itu menegaskan, pertama, bahwa para penganut agama lain, dalam hal ini Yahudi dan Kristiani, harus pula menjalankan kebenaran yang diberikan Allah pada mereka melalui kitab-kitab mereka itu. Dan kalau mereka tidak melakukan hal itu, maka mereka adalah kafir dan zolim, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Maidah 5, 44 dan 47. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu nabi-nabi yang Islam pasrah kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Begitu juga para pendeta dan ulama mengikuti kitab yang mereka diperintahkan untuk menjaganya, dan mereka sendiri adalah saksi atas hal itu. Oleh itu, wahai kaum Yahudi, janganlah kamu takut kepada manusia, melainkan takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menjual ajaran-ajaranku dengan harga murah. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum dengan apa yang telah aku turunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Dan hendaklah para pengikut Injil menjalankan hukum atau ajarannya dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya. Barang siapa tidak menjalankan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Juga Al-Quran Al-Maidah 5, 66. Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan Taurat dan Injil serta apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan makan, mendapat kemakmuran dari atas mereka, langit, dan dari bawah kaki mereka, bumi. Di antara mereka ada umat yang lurus, dan banyak dari mereka buruk apa yang mereka perbuat. Nah, dari ayat-ayat itu, maka yang kedua, Al-Quran jelas mendukung kebenaran dasar kitab suci itu. Tetapi Al-Quran juga akan mengujinya dari kemungkinan penyimpangan, termasuk kepada kaum muslim sendiri atas ajaran-ajaran keislamannya. Karena itulah, bagi kaum muslim, Al-Quran mengajarkan kontinuitas dan sekaligus perkembangan dari agama-agama sebelum Islam. Islam, agama manusia sepanjang masa. Suatu agama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang memang secara sadar dari semula disebut Islam, agama sikap pasrah sempurna kepada Allah, adalah tidak unik dalam arti tidak berdiri sendiri dan terpisah. Dia berada dalam garis kelanjutan dengan agama-agama lain. Hanya saja, seperti halnya dengan semua yang hidup dan tumbuh, agama itu pun dalam perjalanan sejarahnya juga berkembang dan tumbuh, sehingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam agama Nabi Muhammad, Rasul Allah yang penghabisan, yang tiada lagi Rasul sesudah beliau. Aspek kebenaran yang didukung dan dilindungi Al-Quran ini adalah kebenaran asasi yang menjadi inti semua agama Allah. Al-Quran memberi istilah al-din atau ketundukan, kepatuhan, atau ketaatan yang mengandung makna tidak hanya hukum agama tertentu, tetapi juga kebenaran-kebenaran spiritual asasi yang tidak berubah-ubah, yang merupakan hakikat primordial manusia.